ini fakta sadis, tapi gue ngomongin kenyataan. Lo tau gak sih, ternyata di zaman sekarang, buat laku, produk bagus doang, kagak cukup. Sedangkan masih banyak banget seller yang fokusnya adalah pengen bikin produk yang terbaik. Karena mereka berpikir kalau terbaik, kalau bagus itu pasti bakal laku, pasti bakal untung gede. Padahal bagus belum tentu laku. Terus kalau jelek bakal laku? Ya enggak juga. Tapi ada hal-hal lain yang harus kalian ngerti kalau barang kalian mau laku atau mau laris keras di e-commerce. Nah, apa aja sih itu? Nah, sebelum gue bahas, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Jadi gini, kenapa gue bilang bagus doang nggak cukup, bagus doang nggak menjanjikan lo buat laku? Karena yang bikin produk tuh sekarang banyak banget. Yang bikin produk banyak banget, produk bagus di luaran banyak banget. Dan yang paling poin terakhir juga nih, ini yang kadang orang nggak sadar. Bagus versi kita, belum tentu bagus versi pembeli atau bagus versi market. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gini, sadar nggak sih banyak banget seller yang kalau misalnya mikir itu bikin produk buat dirinya sendiri. Ini juga gue sering ngalamin kok. Fair ngomong lah, siapa sih yang enggak gitu kan. Jadi kayak contoh gini, gue pengen bikin barang nih gitu ya. Gue sering nih ketemu sama seller dan bahkan gini, kreator yang mempromosikan produk gitu ya. Gue punya kenalan baik. Akunnya besar, reach-nya gede, gitu ya. Nah, barang yang dia pakai itu udah barang-barang yang harganya jutaan. Cewek nih, ya kan kalau akun udah gede, punya bisnis oke, pakainya pasti udah barang-barang mahal dong. Meskipun dalam tanda kutip dulunya susah, ya. Nah, dia berpikir yang gue mau promosikan adalah barang-barang bagus yang gue pakai. Nah, kenapa gue bilang ini salah? Karena dia lupa audiens dia itu siapa. Ternyata audiens dia itu adalah dalam tanda kutip ibu-ibu yang dari kalangan middle low. Suruh beli barang yang dia pakai yang satu barangnya 1-2 jutaan nggak masuk. Gitu. Tapi pengen belinya barangnya 90 ribu, 100 ribuan. Dia nggak suka barangnya. Makanya gue bilang juga banyak seller yang jualan itu lupa kalau bagus versi kita belum tentu bagus versi market. Jadi harus tahu dulu nih bagusnya versi siapa nih gitu kan. Makanya gue bilang barang bagus doang nggak cukup gitu ya. Dan yang kedua, kadang gini, barang yang lo bikin udah bagus sih. Tapi yang jadi masalah adalah barang bagus lo itu nggak menyelesaikan satu masalah spesifik yang ada di market. Nah, itu juga bikin jadi sesuatu yang dalam tanda kutip apa ya? Ya jadi nggak menarik gitu loh. Kenapa gue bilang jadi nggak menarik gitu kan? Karena gini, contoh ya, kita misalnya ngomong contoh nih. Katakanlah kita bisa bikin satu masker yang kalau dipakai, masker ini nih, masker medis, ya kan, yang dipakai itu bisa benar-benar mencegah virus dan kuman itu nggak bisa masuk. Steril banget. Tapi poin berikutnya adalah, kan kalau pakai masker lo tahu ya agak pengap ya, bener nggak? Napasnya tuh anget-anget gitu lah ya, anget ya, bekas udara kita kan di situ juga gitu kan, ya buangannya di situ juga. Nah, masker yang lo pakai ini bener-bener kayak dipakai tanpa berasa masker tapi bisa melindungi dari virus dan bakteri nggak bisa masuk, gitu ya. Bagus sih, bagus, revolusioner, yes, nyaman lagi dipakainya. Tapi masalahnya adalah nggak menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena sekarang udah bukan lagi zamannya pandemi, bener nggak? Jadi masalah orang takut virus itu orang udah nggak takut, gitu ya. Udah aja, ya, emang kenapa gitu kan, nggak ada virus yang parah-parah banget gitu kan. Jadi itu bagus tapi ya nggak laku gitu loh, bener nggak? Nggak akan laku karena ya masalah apa yang disesuaikan. Dan ini biasanya bikin orang mikir jadi, ya kan kalau kayak gitu gue nggak harus beli sekarang dong, bener nggak? Nanti aja deh, ngapain gue beli sekarang, orang gue belum butuh, nanti deh. Kalau kayak tadi produk masker yang gue bahas ya, mungkin belinya ya zaman ada pandemi lagi yang amit-amit gitu kan, jangan sampai kejadian gitu ya. Atau ada lagi nih masalah berikutnya yang biasanya juga seller suka alami adalah ketika barang lu bagus tapi barang lu ini kesannya terlalu pintar dan jadinya ribet, terlalu sulit. Cukup banyak ditemukan ketika kita bikin sesuatu itu kita bikin pengen terlalu sempurna, jadinya terlalu ribet dan ya terlalu pintar gitu kan. Jadi kayak orang-orangnya yang pemakainya itu nggak nyampe levelnya ke situ gitu kan ya. Nah, contoh gimana? Nah, ini adalah contoh cara-cara buat di jualan. Misalnya anggaplah katakanlah gue lagi mau jual tablet nih ya. Tablet ini misalnya gue pakai speknya tuh, ya kan kalau lu ngerti ya jual teknologi begini kan, wah speknya udah pada tinggi-tinggi, bener nggak? Tinggi-tinggi udah pada bahasa-bahasa dewa. Apakah banyak orang beli? Belum tentu.
Malah kalau nggak salah Apple yang dia menjual itu adalah dia selalu mendemokan barangnya dengan hal-hal yang paling simpel. Kayak ngeluarin, kalau yang legendaris itu ngeluarin apa tuh, laptop dari amplop gitu kan, dimana di zaman itu nggak mungkin tuh ada setipis itu, tapi dia bisa bikin yang setipis itu gitu kan. Itu adalah hal-hal yang bikin hal yang canggih, hal yang bagus, tapi dibikin sesederhana mungkin. Jadi kita perlu buat kayak konsumen kita tuh bener-bener ngerti kayak barang ini buat apa sih gitu. Karena kalau misalnya barang ini doang kalian nggak bisa ngerti buat apa, percuma gitu. Gini ya, kalau perhatiin nih sekarang itu banyak banget seller-seller China kan yang kemana-mana, betul nggak? Yang jualan kemana-mana. Apa sih kelebihannya mereka? Kelebihannya mereka sebenarnya satu, mereka tuh bisa bikin barang bagus. Tapi apakah semua barangnya laku? Belum tentu. Cuma karena mereka berani bakar duit, berani keluar duit, jadinya barang yang mereka pun jadinya bisa nyebar di mana-mana, jadinya laku juga gitu. Ujung-ujungnya seperti itu gitu. Karena sebenarnya itu adalah yang bisa kita tiru kan. Sebenarnya gini, kalau kalian cuma fokus bikin barang tanpa ngelupain gimana caranya masarinnya, lu bakal pusing. Betul nggak? Apalagi kalau dikerjain semuanya sendiri, kecuali kalau lu nggak mau pusing. Tapi ini biasanya seller-seller dari China tuh sekarang kalau yang gue lihat ya, banyak yang strateginya tuh mereka jualan TikTok, mereka tuh nyari gitu kan, siapa sih yang bisa masarin produk mereka dengan efektif. Dan mereka ajak kerjasama, mereka kasih budget terkhusus, budget tertentu, dan akhirnya barang mereka bisa laku. Nah, itu bisa lu tiru gitu. Caranya gimana ya? Lu dengan kerjasama sama pihak lain. Jadi kalian bisa fokus ke menciptakan barang, bikinlah barang yang benar-benar bakal laku, dan biarin nanti orang lain yang jualannya ya. Jadi itu dia tadi kenapa gue bilang barang bagus doang nggak cukup gitu. Lu benar-benar harus bisa bikin barang tersebut relate, matching, sesuai dengan misalnya kebutuhan konsumen. Karena kalau misalnya barang kalian bagus tapi nggak matching sama konsumen, ya nggak mungkin buat jualnya. Di situ lo butuh strategi marketing yang efektif. Lo perlu bisa ngejual dengan benar gitu. Karena gimana cara ngejualnya gitu, mungkin lo bisa lihat video-video yang lain. Tapi kalau misalnya di antara kalian pengen dibantu dibikin strategi jualannya, cara yang efektifnya seperti apa, dan khusus buat barang kalian, lo bisa ngobrol sama tim gua. Kita punya program namanya konsultan pendampingan ordal, di mana di program ini kita bener-bener bantu risetin, kita bantu bikinin strateginya, kita bikinin plannya, supaya barang-barang yang kalian punya, produk bagus yang kalian punya, itu bisa kejual dengan efektif gitu ya. Nanti cara praktiknya gimana ya, tinggal lu jalani sendiri. Caranya kita udah bikin sesimpel mungkin. Cuman bulan ini mungkin kita udah nggak bisa terima terlalu banyak, karena ya udah cukup banyak yang masuk juga. Kita udah mulai agak keteteran. Jadi lo yang masih mau, mumpung masih bisa, lo klik dan ngobrol sama tim gue sekarang ya. Kurang lebih kayak gitu. Kalau ada yang mau ditanyain, tulis di komen, bakal gue jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share.